Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita di bisnis, untuk bisnis atau awal bisnis harus mempunyai modal besar dulu? Tidak kan? Harus mempunyai tempat besar dulu. Harus mempunyai karyawan besar dulu. Harus mempunyai punya apa? Nah, ya, punya niat, punya tekad. Jadi bagi pebisnis tidak ada jaminan orang yang punya modal besar langsung buka bisnis besar dia akan menjadi lebih besar, itu tidak ada jaminan. Banyak pebisnis besar diawali dengan modal mikro dulu, modal kecil dulu, baru menjadi besar. Di Facebook ada yang kenal? Ada? Mereka mendirikan atau mengawali bisnisnya bukan langsung jadi besar. Sekarang kita lihat hampir setiap seluruh dunia ada cabang, ada kantor Facebook. Kalau orang melihat sekarang, loh ini orang kaya besar betul, tapi awalnya apa mereka langsung buka cabang seluruh dunia? Tidak. Awalnya dari tempat-tempat kos, disitulah dia awal memulai bisnisnya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi ketika kita membangun restoran, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu hobi memasak, ingin membuka rumah makan, nah seperti ibu apa ya, ibu guru dulu pernah buka rumah makan, punya modal misalnya, kita sewa tempat dulu, kita cari karyawan, kita beli alat-alat, ada mebel, ada tempat masak yang lengkap. Tentu modalnya bukan sedikit tuh, lumayan Bu ya. Nah, jadi bagi yang belum berbakat, mungkin kalau guru kita ada berbakat, bagi yang belum berbakat, punya uang, jangan langsung buka restoran. Alangkah baiknya diawali, kalau memang hobinya masak, awali dengan di rumah dulu, buka catering dulu. Buka catering dulu, coba dipasarkan, coba lempar ke pasar kepada calon atau kepada database pelanggan kita. Kira-kira produk kita ini, kualitas produk kita ini diterima nggak oleh calon-calon pelanggan kita. Kalau sudah diterima, customer banyak, bayar banyak, baru kita melangkah kepada buka restoran atau buka rumah makan. Jadi kalau belum, tetap kita berusaha bagaimana bayar kita semakin banyak, bagaimana customer semakin banyak. Customer otomatis dia adalah bayar. Bayar itu pembeli, tapi pembeli belum tentu jadi customer. Customer ini pelanggan. Orang sekali belanja belum bisa dikatakan customer, berulang-ulang baru disebut customer. Yang sekali belanja tadi, kalau saya nyebut bayar, ini baru pembeli. Bagaimana supaya menjadi customer? Sudah tentu ada kiat-kiatnya. Bagaimana adik-adik atau sekalian bisa membina hubungan sama customer dengan baik. Jadi misalnya kita ada nomor HP-nya, ketika dia ulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun. Ini dibina terus bagaimana bayar pembeli yang masuk, yang membeli produk kita, mereka semuanya jadi customer kita. Kalau kita bina hubungan, kita usahakan dia nyaman sama kita, kita usahakan dia senang sama kita, maka semuanya akan bisa kita rangkul menjadi customer, menjadi pelanggan-pelanggan yang akan setia dengan kita. Jadi kalau sudah nyaman sama kita, tidak butuh pun dia produk kita dibelinya. Itulah karena kenyamanan, karena senang sama kita. Adik-adik sekalian, bagi calon atau pengusaha pemula atau yang merintis dari nol, dari bawah, sebelum
kita buka usaha, sudah tentu kita harus apa? Harus punya apa dulu? Produk kan? Kita punya produk, kita harus tahu ini produk ini untuk siapa, kita jual ke siapa produk. Kalau tidak jelas kita mau jual ke siapa, berarti produk itu adalah untuk kita sendiri. Ya, kita bisnis kan tidak mungkin produk untuk kita. Bisnis tentu jelas target marketnya kemana ini. Harus ada database-nya, database market kita harus ada. Kalau tidak punya target, lo gimana? Sekarang adik-adik saya lihat yang hari ini semuanya muda-muda, mulai sekarang karena sudah menjadi pelaku usaha pemula, bangun database, bangun customer atau calon-calon pelanggan yang akhirnya menjadi setia sama kita. Jadi ini dibangun, yang bayar-bayar jadi semuanya jadi customer. Kita bina hubungan terus, kita ekspansi pergaulan. Bagaimana kita ini dikenal karena kita baiknya, karena ramahnya, dan kita proporsional. Ramah bukan ramah dalam artian proporsional. Kita sebagai pelaku bisnis, insya Allah orang akan senang sama kita, akan nyaman, akan suka belanja sama kita. Kalau sudah nyaman orang dengan kita, belanja produk kita tanpa diperintah, tanpa minta tolong, dia juga akan jadi tenaga marketing kita. Dia akan jadi pemasar kita, akan mempromosikan produk kita. Misalnya adik-adik sudah punya rumah makan, nanti customer yang setia tadi akan bicara, merekomendasikan sama saudara-saudaranya, sama kawan-kawannya di rumah makan. Yang rumah makan A itu rasanya enak sekali dan pelayanannya ramah. Dan tanpa disadari, saya yakin adik-adik semua sudah pernah mempromosikan, merekomendasikan itu nasi goreng di sana luar biasa enaknya, atau ikan bakar di Jalan Koordinasiun rasanya luar biasa. Ini tanpa disadari kita akan mempromosikan hal-hal yang demikian. Itu gunanya kita membangun tadi, membina hubungan dengan buyer kita dan dengan customer yang sudah ada, sehingga mereka semuanya menjadi customer yang setia. Jadi sekarang adik-adik sekalian, yang pertama kita siapkan tadi adalah produknya, kemudian target marketnya. Ini harus ada. Kalau tidak, kita tidak menjadi pebisnis. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Harus punya keberanian. Dalam bisnis perlu keberanian. Kemarin saya sampaikan, bagi yang punya bakat bela diri, ada yang masuk bela diri di sini? Ada? Dulu. Kalau kita masuk bela diri, kalau kena pukul, kena tendang, biasa tidak? Biasa kan? Itu hal yang biasa. Kalau takut kena tendang, kena pukul, lebih baik tidak usah masuk bela diri. Begitu juga dalam bisnis. Kalau takut rugi maunya untung, lebih baik mundur aja, tidak usah bisnis. Bisnis perlu keberanian. Berani apa? Untung berani, rugi berani. Baru sekali kita menjual produk, memasarkan produk, tidak diterima oleh calon pelanggan, langsung merajuk, langsung down. Jangan. Sekali biasa, 10 kali kita bangkit nanti, 30.000 kali. Jangan mau mundur. Kalau sudah melangkah ke dunia bisnis, tidak ada istilah mundur, maju terus. Harus semangat pagi terus, tidak kenal waktu pagi siang malam. Harus semangat untuk bekerja, semangat untuk berusaha, semangat untuk beribadah. Insya Allah akan berhasil. Apa yang kita impikan, insya Allah berhasil. Jadi selanjutnya harus punya impian. Kalau kita tidak punya impian, juga tidak usah bisnis. Impian kita apa? Kita harus punya impian ya. Kita harus punya omset berapa, punya aset berapa. Harus ada dalam kita ingin membangun bisnis.
harus punya mimpi kita. Ini bisnisnya akan, inilah mimpinya nanti. Harus sukses, harus menjadi pengusaha besar dari mikro, kecil, menengah, dan terakhir jadi besar. Jadi makanya walaupun PBC pemula ini harus punya berjiwa besar, berjiwa untuk maju, dan jangan sekali merasa bisnis kita ini hanya seperti ini aja. Aku ini macam ini aja, ya kan? Artinya kecil tetap kecil, mikro tetap mikro, itu tak boleh disebut. Harus punya visi, kita visi misi untuk maju ke depan. Insya Allah diiringi dengan doa dan bertawakal, itu semua bisnis kita akan jadi maju dan semuanya akan menjadi naik kelas, semuanya akan menjadi sukses, insya Allah. Kemudian adik-adik sekalian, ibarat belajar mobil, kita perlu guru. Tanpa guru tertabrak nanti, banyak yang terlanggar, salah arah mobil yang kita bawa, yang kita kendarai. Maka dalam bisnis juga demikian. Saya sarankan yang tidak punya bakat sebaiknya punya mentor, punya konsultan. Kemana mencari mentor? Kemana mencari konsultan? Datangnya ke sini. Jadi datang supaya arah bisnis kita tidak salah arah, tidak salah tujuan, sehingga kita bisa menjadi sukses. Jadi perlu guru. Kita lahir, kalau kita tanpa guru, kita lahir sampai besar, hidup sendiri tidak akan bisa. Semuanya ilmu dipastikan dapat dari guru kita dan orang tua kita dan teman-teman kita yang punya ilmu, berbagi ilmu kepada kita semua. Jadi perbanyak silaturahmi selanjutnya ya, perbanyak silaturahmi. Silaturahmi adalah menambah rezeki, memperpanjang umur. Dalam bisnis itulah kita ini bagaimana bayar kita semakin banyak, sudah tentu dengan silaturahmi tadi dibina hubungan sebaik mungkin sehingga dia nyaman sama kita. Kita harapkan dia jadi customer yang setia sama kita. Adik-adik sekalian, bagaimana kalau ini muncul pertanyaan, Pak, saya mau bisnis, apa harus modal tidak ada? Kan banyak gitu kan? Modal tidak ada. Artinya modal dalam arti tidak punya uang, Pak. Apa saya bisa bisnis? Apa saya harus meminjam uang ke bank dulu? Apa harus saya mencari investor dulu? Apa harus demikian, Pak? Ya kan? Mentera modal tidak ada, uang tidak ada. Menurut saya nih, tidak harus kita, adik-adik sekalian, kita tidak harus meminjam uang ke bank dulu. Kalau kita bisnis mau pinjam uang dulu ke bank, digadaikan dulu surat orang tua kita. Tidak harus. Bagi yang mau silakan. Kalau saya tidak menganjurkan, tidak merekomendasikan meminjam uang di bank. Karena begini, kalau kita pinjam uang di bank untuk bisnis 100 juta, kita buka rumah makan 100 juta. Kalau begitu kita awal bisnis, tidak ada datang pembeli, kita langsung down. Dan bukannya itu aja, ada pun pembeli, awalnya mungkin lancar-lancar, taruh ada pembeli, sebulan 2 bulan lumayan lancar. Ketika bulan ketiga 0 sepi, maka beli 100 juta. Kalau begitu kita awal bisnis, tidak ada datang pembeli, kita langsung down. Dan bukannya itu aja, ada pun pembeli, awalnya mungkin lancar-lancar, taruh ada pembeli 0 sepi, maka kita mulai down, sementara utang harus dibayar terus. Dan selama mau maju bisnis, mau tidak maju bisnis, kalau kita pinjam uang di bank, selama itu juga dosa mengalir ke kita. Selama itu juga kita riba. Dan itu sulit doang banyak tuh. Kalau dosa-dosa lain bisa tobat, bisa ampun. Kalau bisa riba ini dihindari. Kalau sepanjang umur kita menggunakan dana riba, sepanjang umur kita lah kita
ini ya kita berdosa. Karena masalah umur kan tidak bisa kita yang menentukan. Oh kami masih muda Pak, kan umur kami masih panjang. Iya, siapa bilang kan? Itu Allah, kasih Allah, kita nggak tahu. Jadi tolong hindari. Saya tidak menyodorkan, tidak menyarankan harus meminjam uang kepada bank. Itu adalah riba. Kecuali mungkin yang betul-betul melaksanakan secara Islam. Bagi yang tidak, mana bank sekarang yang ada secara Islam? Mana ada? Sudah ada. Kalau sudah ada, ke sana arahnya. Jadi bukan mereknya ya. Merek itu bisa aja. Itu brand. Ini syariah. Tapi betul nggak syariah? Itu yang harus kita apa? Yang harus kita pelajari dulu. Kalau tidak ngapain bikin riba aja. Udah tuh kita terbeban lagi dengan uang bank itu. Pinjam 100 juta berapa bunganya? Terbeban kita untuk membayarnya. Kalau tidak sanggup nanti terbeban lagi. Agunan sudah disita oleh bank, dijual lagi. Kalau kita minjam agak besar. Jadi saya tidak. Yang kedua, apa perlu kita mendatangkan investor? Saya tidak menganjurkan, tidak merekomendasikan. Investor ini bagi hasil, kadang-kadang hasilnya lebih besar dia. Jadi hati-hati. Investor, gayanya investor, tapi praktiknya dia seperti rentenir. Banyak yang model itu, adik-adik. Yang model itu akhirnya kita kewalahan. Apalagi memulai bisnis tanpa mentor, tanpa ada bakat. Ini berbahaya. Adapun uang kita tanpa melalui investor, saya sarankan, rekomendasikan tetap ke mentor bisnis, datang berkonsultasi, jangan langsung apa. Jadi yang kedua, jangan pakai investor, jangan dipaksakan. Itu menurut saya. Kalau sanggup berdosa, sanggup membayar, sanggup, itu urusan masing-masing. Tapi saya tidak merekomendasikan. Pertama, jangan pinjam uang di bank karena itu riba. Yang kedua, tidak perlu mendatangkan investor. Kedua-duanya mempersulit kita. Saya anjurkan tanpa investor, tanpa bank, apa solusinya? Kita tidak menggunakan bank, tidak menggunakan investor. Ada yang bisa jawab? Ada? Nah, sebetulnya bisnisnya tuh kalau misalkan solusinya pertama, bisa kita modal kita pada market kita. Yang pertama itu. Yang kedua, pada siapa? Jadi pertama kepada market kita. Misalnya kita punya bakat menjahit baju, punya bakat menjahit baju, punya bakat masak, punya bakat menjahit baju. Kalau ada sekolah SD yang butuh jahit baju kepada kita, ada nih sekolah atau ada tetangga kita, ada 5 orang tetangga, dia punya anak 3, keponakan 2, bikin baju 5. Kita minta nanti bayarnya di muka, minimal sekian persen kita minta, itulah untuk modal kita. Nah, dia dibayar di awal. Atau misalnya mesan apa tadi, nasi tadi kan, ya tetap bayarnya di awal. Cuma orang bayar di awal, kita ini minimal DP-nya di atas 50%. Kita sudah bisa catering tanpa modal. Modalnya di mana market kita. Tapi kita sampaikan betul, ini apa? Kita ini harus bayarnya pelanggan kita tuh di awal. Ini kan untuk pemula, untuk awal bisnis, supaya kita ini tetap bersemangat, supaya semangat kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak punya modal sama sekali, ya kepandaian juga tidak ada pandai. Tapi ada pandai masak, pandai jahit kan. Paling tidak ada kepandaian menjual, juga bisa. Kepandaian memarketkan produk siapa, produk orang kita marketkan. Misalnya adik-adik
mau memasarkan apa? Memasarkan jilbab, memasarkan pakaian muslim, silahkan cari perusahaan-perusahaan yang mau diajak kerjasama sama kita. Kita ambil produknya, kita jualkan. Di pasar pusat banyak grosir yang mau kerjasama. Bisa kita menjual busana muslim dari rumah ke rumah, kemudian masukkan ke Instagram. Jadi pemasaran kan tidak harus melalui offline. Kalau dulu ibu-ibu memasarkan produk baju muslim, memasarkan baju anak-anak, mereka door to door datang ke rumah-rumah menawarkan. Sekarang sistem kan sudah masuk ke era digital, kepada sistem online. Tidak susah-susah lagi, jangkau pasar kita lebih luas. Yang kita prioritaskan sudah tentu database kita tadi, database calon pelanggan kita tadi, target market kita tadi. Nah, insya Allah itu awali dengan bisnis tanpa modal itu bisa dilaksanakan. Jadi itu yang saya sampaikan pada calon pelaku usaha, kemudian yang sudah punya usaha ini adik-adik ini, sebagian juga ada yang sudah punya usaha kelompok atau usaha perorangan. Mudah-mudahan adik-adik semua setelah tamat sekolah nanti itu betul-betul menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses, yang punya ilmu dan punya iman. Untuk menjadi sukses ini perlu saya sampaikan juga kiatnya untuk menjadi sukses. Adik-adik pada hari ini itu udah tanda-tanda ciri-ciri mau jadi sukses. Yang pertama mau belajar, datang sini belajar kan? Ya. Nah, yang kedua mau mendengar. Saya lihat tadi kan mendengar semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber nanti disampaikan, mau mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Nanti ada narasumber mau mendengar juga apa yang disampaikan. Yang ketiga masih ada lagi kiatnya mau bertanya. Insya Allah kita akan menjadi besar diiringi dengan bisnis usaha, berikhtiar kita, berdoa kita, bertawakal, seiring itu. Tidak boleh ditinggalkan salah satu. Insya Allah akan menjadi sukses. Hanya itu yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.